Menurut gue pendidikan tuh penting gitu, karena pendidikan itu ngaruh ke gimana kita bisa nyambung ngobrol sama pasangan kita. Gue dari lahir aja udah sama keluarga gue dibesarkan sama mereka, gue diajarin hidup sama mereka. Dari hal yang kecil sampai saat ini gue juga masih diajarin, jadi menurut gue keluarga nomor satu. Untuk mencari harta kan tugas gue ya sebagai lelaki ya. Jadi ya itu udah tanggung jawab gue, ngapain gue ngelihat pasangan gue dari hartanya. Dan yang jauh lebih penting adalah jangan sampai lu nggak jadi diri lu ketika lu mengejar dia sebagai doan lu. Halo, nama gue Echa, usia gue sekarang 31 tahun. Halo, nama gue Idam, usia gue 26 tahun saat ini. Saya Ari Muksito, usia 24 tahun. Oke, nama gue Arfi, biasa dipanggil Kilai, umur 28. Kenapa pengorbanan? Karena untuk mendapatkan cinta itu pengorbanannya banyak banget ya. Tapi yang pasti, yang pertama itu waktu. Mungkin kalau pengorbanan secara materi bisa dicari lagi. Namun kalau waktu, itu nggak bisa diulang. Kalau gue deskripsi cinta itu energi itu karena energi itu ada positif negatif kan. Nah kalau negatif itu kadang bisa bikin kita drop, bisa bikin kita nggak fokus, bisa bikin kita nggak semangat lah pokoknya kan. Tapi kalau positif itu kadang bisa bikin kita semangat, lancar jalanin kegiatan, pokoknya lebih banyak deh manfaatnya gitu kalau yang positifnya. Buat gue kalau cinta ada tapinya bukan cinta. Sesuatu yang tulus itu datangnya dari hati. Ketika datang dari hati, timbullah itu kata cinta bagi gue. Iya. Saat ini sih gue bisa dikatakan gue udah menemukan the one gue. Gue rasa iya. Gue udah menemukan the one gue karena alhamdulillahnya gue udah menikah. Bisa nerima gue, kondisi gue, keluarga gue, latar belakang gue. Attitude-nya, terus sama perhatiannya ke gue, terus sama pengorbanannya juga. Seperti yang gue tulis tadi, kayaknya gue nggak menemukan tapi-tapi yang lain ketika gue memilih dia gitu. Nggak muluk ya, apa yang gue cari tuh dia bisa melengkapi apa yang gue mau gitu. Karena kan pasti kan ada obrolan kan, gue begini, gue begitu, ternyata lu bisa ngisi gue di situ ya, ternyata lu ngerti gue kalau gue begini dan oh yaudahlah, klop, she's the one. Kenapa agama nomor satu? Nah, ini kalau gue ketemu cewek terus gue tahu mungkin gue nggak seagama, nggak seiman, kayaknya gue udah langsung skip deh. Karena menurut gue saat gue harus berkeluarga, gue harus mempunyai pasangan yang seiman. Kenapa fisik? Kayaknya kalau cowok munafik ya kalau fisik tuh nggak jadi pertimbangan dalam memilih pasangan atau memilih the one. Gue makhluk visual, jadi fisik itu nomor 2 buat gue. Tapi kalau ini gue cukup sadar diri ya, yang menyesuaikan fisiknya dengan gue juga. Pendidikan. Menurut gue pendidikan tuh penting gitu, karena pendidikan itu ngaruh ke gimana kita bisa nyambung ngobrol sama pasangan kita. Nah, harta sih menurut gue nggak terlalu gimana-gimana, paling lebih ke latar belakang keluarganya ya. Mungkin kalau keluarga lu keluarga pasangan lu mungkin orang kaya, terus kitanya mungkin biasa aja, pasti kan agak ngaruh juga. Tapi sebenarnya harta sih nggak terlalu penting lah menurut gue, karena kan maksudnya kita nyari pasangan gitu mungkin ya, maksudnya mungkin harta kita tuh masih harta orang tua, tapi saat kita mungkin sudah berumah tangga dan berjuang bersama ya, balik lagi kita kan yang berusaha sama-sama ya dari awal. Keluarga jadi nomor satu menurut gue. Emang gue dari lahir aja udah sama keluarga gue dibesarkan sama mereka, gue diajarin hidup sama mereka. Dari hal yang kecil sampai saat ini gue juga masih diajarin, jadi menurut gue keluarga nomor satu. Keluarga pasangan sama keluarga gue juga. Agama nomor 2 itu karena keduanya hampir sama sih, harusnya nomor 1. Kalau gue bisa milih dua-duanya nomor 1, itu gue pilih agama sama keluarga, karena nggak bisa buat jadi pilihan menurut gue. Pendidikan 1,
kalau gue tanya balik pasti kalian pengennya punya pasangan yang smart kan, sama kayak gue juga. Karena kalau smart itu udah pasti enak diajak ngobrol. Kita kenalin ke temen kita, sahabat kita pun juga enak karena dia pasti bisa berbaur, bisa komunikasi juga nyambung gitu. Nah kalau fisik itu menurut gue dari dulu emang memilih pasangan nggak pernah yang harus gimana-gimana, cuman masih batas ideal gue lah gitu. Pasti kan semua masing-masing punya tipe kan. Kalau gue selagi itu emang masih setipe gue dan menurut mereka itu fisik yang nggak bagus tapi itu tipe gue, ya gue nggak jadi masalah. Kenapa gue nyusun begini, agama dan pendidikan itu jadi benang merah yang sama menurut gue. Karena seorang ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau emang yang di atas ngasih gue kepercayaan, dititipin gue seorang buah hati gitu, ya yang gue harapin cuma dari segi agama dan pendidikan istri gue, calon istri gue nanti. Nggak bisa kita pungkiri ya, terutama mayoritas di sini gue nggak ngejudge ya, tapi mayoritas laki-laki pasti ngelihat dari fisik. Kalau menurut gue jauh lebih penting lu nyaman, dalam tanda kutip nyaman ya, nyaman dilihat. Gue nyaman di rumah ngelihat dia, gue seneng, gue sampai rumah tuh capek pulang kerja atau berkegiatan nggak suntuk gitu. Percuma kalau cantik tapi nggak bikin nyaman gitu. Jadi fisik kenapa di nomor 3 alasannya itu. Ketika udah seagama, membangun sebuah hubungan, sebuah keluarga yang itu kan lu nggak mungkin dia walaupun dia belum tahu tapi dia instingnya cepat tuh. Gua seneng sih ya cewek-cewek yang kayak gitu. Ya karena kan sebenarnya kalau untuk mencari harta kan tugas gua ya sebagai lelaki ya. Jadi ya itu udah tanggung jawab gue, ngapain gue ngelihat pasangan gue dari hartanya. Karena kan cukup atau nggak cukupnya ya itu kan tergantung nanti gue pasangan gue berdua gimana mencukupi itu sebenarnya. Trust, percaya. Gue bisa percaya dengan pasangan gue dan dia juga bisa percaya sama gue. Apa yang gue lakuin, apa yang gue lagi kejar, apa yang gue lagi cita-citakan, dan begitu juga sebaliknya gue bisa percaya dengan dia. Komunikasi itu penting banget. Di situ gue selalu minta sama pasangan gue sendiri buat adanya evaluasi. Sebulan ke belakang tuh kita ada ngelakuin kesalahan gak sih masing-masing? Sebulan ke belakang tuh kita ada yang bikin kamu gak enak gak sih? Kayak gitu-gitu. Nah itu kita bahas untuk di bulan kedua itu nggak akan ada pengulangan lagi. Lagi-lagi gue ngulang kata tapi ya. Gue selalu bilang ke cewek gue, kalau memang hubungan kita udah ada kata tapi, kayaknya kita nggak bisa terus sama-sama maksain ini gitu. Jujur, saling percaya, dan jangan pernah pamrih. Itu sih. Gue udah menikah. Pesan yang bisa gue sampaikan buat kalian yang mungkin lagi mau menikah atau lagi berjuang bersama-sama. Menikah itu nggak senikmat yang kalian bayangkan. Mungkin dulu gue waktu sebelum menikah mikir, wah menikah enak akan begini nih. Maksudnya saat menikah kita akan berusaha menyatukan dua pikiran, dua hati, dua keluarga. Jadi kalian bisa, sebelum menikah itu mungkin kalian bisa harus benar-benar yakin dengan pasangan kalian dan sesuai mungkin dari ini nih, urutan prioritas ini apakah sudah sesuai dengan yang kalian pilih. Yang pertama lo coba kenalin diri lo sendiri. Lo tuh tipikalnya yang kayak gimana? Karena biasanya cerminan apa yang lo lakuin itu cerminan juga buat pasangan lo. Kalau dari gua adalah komunikasi kalian di awal itu harus banget terbuka dan itu penting banget. Itu semua bukan lomba siapa cepat siapa duluan ya. Sebenarnya yang teman-teman cari itu apa untuk menikah terutama ya, karena bicara duaan kan soal menikah gitu. Kebutuhan teman-teman itu untuk menikah apa? Memang mencari teman untuk saling melengkapi agar teman-teman nggak sendirian atau banyak alasan lain. Ya teman-teman saling terbuka di awal, apa yang harus, apa yang nggak harus, apa yang iya dan apa yang enggak. Dan yang jauh lebih penting adalah jangan sampai lu nggak jadi diri lu ketika lu mengejar dia sebagai doan lu.